Selamat kembali kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Mari kita akan mulai ibadah ini dengan doa. Kita satu dalam doa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, kami bersyukur buat hari yang baru. Kami percaya bahwa di tengah-tengah ibadah ini Tuhan akan menyatakan kekuatan yang baru. Tuhan akan menyatakan sesuatu buat setiap kami. Mari Tuhan, lawat setiap kami pagi hari ini Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan ambil alih semuanya. Kami membuka hati kami selebar-lebarnya Tuhan. Kami memanfaatkan waktu kami Tuhan saat ini. Supaya kami semua boleh mengalami sentuhan Tuhan lagi. Kami boleh mengalami anugerah Tuhan yang baru boleh terobosi kami. Sehingga kami boleh menghadapi kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Dengan iman yang teguh kepada Tuhan. Dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah ini dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Mari sembah Tuhan pagi hari.
Sing again. Bless the Lord. My soul, worship His Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul. I worship Your holy name. I worship Your holy name. I worship Your I worship Your holy name. We worship Your holy name, oh God. Your holy name, Jesus. Celebrate You, Lord. Worship Your holy name. We worship Your holy name. Worship You, Lord. We worship Your holy name. Worship Your holy name. Worship Your holy name. And on that day when my strength is failing and it all needs to time and feel my soul will sing Your praise unending. Yeah. 10,000 reasons for. And sing now, bless the Lord. Church, katakan, bless the Lord. Oh God. my soul, worship His holy name. We sing like never before, Lord. Worship Your holy. Come on, stand up. We bless the Lord.
Sekali lagi jadi doa kami pagi hari ini, bertahtalah Engkau di atas pujian penyembahan kami dan bertahtalah Engkau dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Tepuk tangan lebih keras lagi buat Tuhan Yesus kita. Lebih keras lagi sentral. Dia sumber kuat kita. Kau milikku di surga, yang ku ingini di bumi hanya aku andai kekuatanku, namun yang pasti yang tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, katakan sama. Hanya kau milikku. Gimana? Tiada yang ku ingini di bumi. Hanya siapa? Aku andai membuat mati, namun yang pasti kau tetap selamanya. Oh, Allah sumber. Come on. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, sama. Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, Allah sumber. Kuatku, sama. Allah sumber. Oh, jemaat Tuhan katakan kuatku. Come on, come on. Sekali lagi ya, slow down, set Allah sumber. Yuk, put your hands. Okay. Allah sumber, alright. Break it down. Allah sumber. Allah sumber. Sama selamanya, selamanya. Haleluya, haleluya. Siapa sumber kuat kita namanya? Lemes banget. Siapa sumber kekuatan kita namanya? Tepuk tangan lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus kita. Lebih dari pemenang.
Kiri kanannya katakan. Siap sentral. 1, 2, 3. Saya lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan kamu. Kami lebih dari pemenang. Jikalau di pihak kita, siapa datang kita lebih dari pemenang. Bakalah panggilkan Yesus Raja, Raja. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, silakan duduk semua Bapak Ibu. Puji Tuhan. Siapa yang lebih dari pemenang? Kita semua lebih dari pemenang. Amin. Karena Tuhan Yesus kita sudah menang atas semuanya. Haleluya. Mari kita terus tetap semangat dalam hidup ini. Kita terus memandang kepada salib Tuhan. Memandang kepada kemenangan yang sudah menang atas setiap kita. Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita mau belajar sebuah lagu baru. Jangan sekedar menyanyikannya, tapi aminkan pujian ini ya. Karena ini kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan adalah tempat paling aman dalam kehidupan kita. Amin. Hari-hari ini orang ya coba pergi kemana-kemana untuk terhindar dari virus, tapi semua tempat sama aja kayaknya ada virus juga ya. Mungkin orang yang banyak duit bisa kemana-kemana menghindari tempat yang aman, gak ada teroris, nggak ada kriminal, tapi tetap semua di mana sama aja. Tapi saya selalu percaya tempat teraman dalam kehidupan kita hanya pada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Percayalah bahwa ketika Tuhan bersama-sama dengan kita, siapa yang jadi lawan kita? Tidak ada. Dan Tuhan selalu berpihak kepada kita, dan Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Dia ada di dalam kita ada di dalam Dia. Mari kita mau belajar pujian ini yang berkata bahwa Tuhan adalah tempat kediamanku. Nyanyikan dengan penuh hati kita, segenap hati kita. Thank you. Yesus, kau setia bagiku.
Yesus menjaga hidupku. Yesus memberiku kekuatan baru hadapi perkara hidupku. Yesus setia bagiku. Yesus menjaga hidupku. Yesus memberiku kekuatan baru hadapi perkara hidupku. Sekalipun lidah api di hadapanku, tetap ku nyatakan Kau Tuhan pelindungku. Sebagai pondok tempat hidupku bernaung, Yesus Kau tempat kediamanku. Katakan, Yesus setia bagiku. Yesus menjaga Yesus memberiku kekuatan baru hadapi perkara hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus setia bagiku. Yesus menjaga hidupku. Yesus memberiku kekuatan baru hadapi perkara hidupku. Sekalipun lidah api di hadapanku, tetap ku nyatakan Kau Tuhan pelindungku. Sebagai pondok tempat hidupku bernaung, Yesus Kau tempat kediamanku. Katakan, sekalipun lidah api di hadapanku, tetap ku nyatakan Kau Tuhan pelindungku. Sebagai pondok tempat hidupku bernaung, Yesus Kau tempat kediamanku. Saya jemput kita sama-sama bangkit berdiri. Katakan, Yesus setia. Yesus setia bagiku. Yesus menjaga hidupku. Yesus memberiku kekuatan baru hadapi perkara hidup. Katakan, sekalipun lidah api di hadapanku, tetap ku nyatakan Kau Tuhan pelindungku. Sebagai pondok tempat hidupku bernaung, Yesus Kau tempat kediaman. Sekalipun di hadapanku, sebagai pondok tempat hidupku bernaung, Yesus Kau tempat kediamanku. Sekalipun, katakan, sekalipun
hati. Kami angkat iman kami dan kami katakan, Kau pelindung kami. Amin. Sebagai pondok tempat hidupku. Dan kami katakan, Yesus. Dengan iman sekali lagi katakan, sekalipun. Serahkan kepada Ibu Gembala. Amin Tuhan, amin. Sebagai pondok tempat hidupku padamu. Yesus, Yesus. Yesus Kau tempat kediamanku. Yesus Kau tempat kediamanku. Yesus Kau tempat kediamanku. Engkaulah yang menjadi tempat kehidupan kami, Tuhan. Engkau yang setia bagi kami. Engkau yang selalu ada buat kami. Pagi hari ini Tuhan, lebih lagi kami ingin menikmati Engkau lewat kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan bahwa firman-Mu yang senantiasa boleh mengingatkan kami, menasehati kami, dan menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Engkau jawaban bagi kami Tuhan. Roh Kudus, Engkau ambil alih. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Dan biarlah jemaat-Mu juga boleh membuka hati dan pendengaran mereka buat Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus dengan sukacita kami menyambut firman-Mu. Semua yang siap katakan, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu bersuka hari ini? Siapa yang di sini merasakan penyertaan Tuhan selalu? Ada yang rasanya belum mengalami penyertaan Tuhan? Kadang-kadang ya suka merasa kok Tuhan gak menyertai kita. Apalagi kalau kita menghadapi masalah. Rasanya kok Tuhan di mana ya? Nah pada awal tahun ini biarlah segala firman Tuhan yang diberikan boleh menjadi penuntun hidup kita dalam menjalani sepanjang tahun dalam kehidupan. Ya, pastinya Bapak Ibu Saudara semua, baik yang di rumah sudah merencanakan dalam tahun ini mau bikin apa, betul? Ada yang sudah punya planning mau menikah tahun ini, ada, ya. Ada yang punya planning mau beli rumah tahun ini, bukan rumah virtual ya, ya rumah beneran. Ada yang mau buka usaha baru atau menambah usaha, ya. Pasti kita punya perencanaan di dalam kehidupan ini. Ya. Nah, dan tentunya waktu melaksanakan rencana ini kita harus mengambil suatu keputusan, betul? Ya. Dan keputusan ini kita harus hati-hati supaya tidak salah. Ya. Sebab kalau udah salah pasti berantakan. Ya, ujung-ujungnya nyalain siapa? Padahal Tuhan udah bilang, ya, rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang penuh damai, sejahtera dan masa depan yang penuh harapan. Tetapi seringkali kita ini gagal karena lebih banyak mengandalkan siapa? Kemampuan diri kita sendiri, atau terlalu percaya akan orang lain di luar Tuhan, ya, atau ya mungkin penasehatnya salah gitu ya. Nah, apalagi pada saat ini 2 tahun ini kan kita mengalami masa-masa yang berat juga ya, COVID. Ya. Kemudian membuat ekonomi agak terpuruk. Ya. Anak-anak nggak bisa sekolah. Tapi ada puji Tuhan ada
positifnya juga karena kita jadi lebih pintar dalam hal apa? Bermedsos. Betul ya? Oh, pakai virtual semuanya ya. Nah, yang oma-oma nggak bisa aja akhirnya bisa karena mau belajar. Nah, tetapi sekali lagi kita harus menyadari dan percaya bahwa kita ini di dalam kehidupan kita harus mengandalkan Tuhan. Tadi kita sudah nyanyi, Tuhan yang setia, Tuhan yang menjaga kita, dan Tuhan yang menjadi tempat kediaman kita. Yang artinya Tuhan itu harus ada juga di dalam kehidupan kita. Ya, bukan ada kan pujian, aku jauh, engkau aku dekat, engkau dekat. Ya. Walaupun kita jauh dari Tuhan, sebenarnya Tuhan itu dekat buat kita. Bahkan Tuhan sebetulnya ada di dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa Tuhan itu benar-benar menyertai kita dan Dia memberikan janjinya, ya, yaitu seorang penolong yang namanya Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini selalu yang akan menyertai kita. Ya, kita mau buka ayatnya di dalam Yohanes 14. Ayatnya yang ke-16 dan 17. Next. Ya. Kurang terang ya, nggak apa-apa ya. Bapak Ibu kan bawa Alkitab ya. Aku Yesus ya, akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jadi Tuhan Yesus akan memberikan penolong kepada kita yang menyertai kita bukan cuma 1 hari. Bukan cuma 1 bulan. Bukan cuma 1 jam, tetapi menyertai kita selama-lamanya. Ya, yaitu Roh kebenaran. Ya, dunia memang tidak bisa menerima Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus. Karena dunia tidak mengenal Dia, tetapi kita semua karena kita sudah mengenal Tuhan, kita percaya Tuhan, maka kita mengenal Roh Kudus dan sekali lagi Dia yang senantiasa akan menyertai kita dan apa? Akan diam di dalam kita. Amin. Kita baca lagi di dalam Yohanes 16 ayatnya yang ke-7 dan 13. Ya, next. Oke. Dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku mengutus Dia kepadamu. Yang artinya bahwa memang Tuhan bilang ini sebelum Tuhan Yesus disalib, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Karena murid-murid mungkin ketakutan saat itu ya. Saat itu belum mengerti, ya, belum memahami, ya. Dan di dalam ayat yang 13 dikatakan, tetapi apabila Ia datang yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ya. Kita harus percaya janji Tuhan ini dalam kehidupan kita. Bahwa Dia akan memberikan seorang penolong bagi kita. Next, ya. Janji Tuhan kepada murid-muridnya saat itu dan juga janji Tuhan buat kita yang ada hari ini. Siapa yang percaya katakan amin. Ya. Yang menyertai segenap kehidupan kita. Penolong itu tidak akan datang kalau Tuhan Yesus nggak naik ke surga. Kan murid-murid nyaman ada Tuhan Yesus. Nah kalau Tuhan Yesus nggak ada, jangan sampai seperti anak ayam kehilangan induk. Sebab itu Tuhan memberikan seorang penolong
yang namanya Roh Kudus. Dan murid-murid menerima itu pada saat hari Pentakosta. Ya, semua yang berkumpul di atas loteng itu menerima lawatan Allah. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ya. Jadi Roh Kudus itu diberikan Bapa kepada kita. Ya. Dan kita harus mempercayainya dan kita harus mengalami penyertaan Tuhan dari Tuhan yang kekal, Tuhan yang tidak pernah mati, Tuhan yang tidak pernah tertidur, Tuhan yang ada di dalam segala zaman. Amin. Roh Kudus itu diberikan untuk kita. Ya. Sekali lagi, Dia menyertai kita selama-lamanya. Dalam bahasa Yunani dikatakan penolong itu adalah parakletos, yang artinya seorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, penolong itu pasti lebih kuat apa lebih lemah dari kita? Pasti lebih kuat. Pasti dia lebih punya banyak kemampuan dari kita. Dan penolong itu selalu siap, selalu namanya penolong, siap selalu, ya, selalu ada, ya. Contohnya gini aja deh, dalam kehidupan kita sehari-hari ya, kalau kita sakit, minta pertolongan dari dokter, ada yang dari tukang obat juga loh. Ya artinya bahwa dalam kelemahan yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, kita selalu cari Tuhan. Kemarin siapa yang ngomong ya, waktu gempa kemarin yang pertama disebut apa? Yang keluar dari mulut kita. Bener nih, Tuhan tolong, apa? Gempa. Turun dari lantai 38 ke bawah, kasihan ya, sampai bawah gempanya udah selesai. Tapi intinya gini, waktu kita dalam lembah kekelaman, dalam kesulitan, kita tahu ada seorang penolong yang setia pada kita. Walau fisiknya nggak kelihatan, tetapi kalau dia ada di dalam hati kita, kita pasti panggil dia. Nah, lagu tadi didasarkan dari pengalaman Pak Kiki, ini ada Esra, dalam perusahaan ya, di mana pabriknya itu terbakar. Bahan kimia ya, yang bahan kimianya itu yang mudah meledak ya. Adanya ada Pak Wiho di sini juga ya. Tetapi waktu tahu ada kebakaran, Tuhan kasih pertolongan. Tuhan kasih pertolongan. Tuhan kasih ketenangan. Sebab penolong itu dia yang menghibur kita. Dia memberi kekuatan kepada kita. Dia memberikan ketenangan. Dan memang saat itu Tuhan izinkan angin itu tidak menyambar gedung yang ketiga, tetapi angin itu bisa berbalik. Ya, ke arah yang lain. Dan puji Tuhannya tidak ada lingkungan yang terkena. Ya. Yang kita panggil adalah Tuhan. Dan Roh Kudus yang memberikan ketenangan, Roh Kudus yang memberikan penghiburan sehingga kita tidak salah untuk bertindak. Ya, oke. Next. Nah, Roh Kudus dalam kehidupan kita ini yang selalu ada, apa yang dia lakukan? Nah, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca, bahwa ia akan mengajarkan kebenaran. Penolong yang menyertai kita selama-lamanya yaitu namanya tadi roh kebenaran. Ya. Nah, kalau roh kebenaran artinya apa? Dia akan memimpin kita selalu di dalam seluruh kebenaran. Tentunya kalau yang namanya kebenaran itu artinya ya benar, bukan salah, bukan yang tidak baik, bukan yang jahat. Benar ya? Nah, ini kita bisa tahu dari mana kalau Roh Kudus itu mengajarkan kebenaran.
Lewat apa? Lewat firman Tuhan yang kita baca. Roh Kudus mengingatkan kita waktu kita lagi ada masalah, mungkin mau ngambil keputusan. Jawabannya ada di Alkitab. Ayo baca firman Tuhan. Satu hari saya mengalami hal yang membuat saya down ya. Rasanya udah gimana gitu ya. Dan waktu saya menangis di hadapan Tuhan, saya dalam hati saya ada suara yang berkata gini, baca Mazmur. Ya, Mazmur 37. Nah, waktu baca itu, saya baca, nggak cuma baca, saya ngomongin. Ya. Dan di situ Roh Kudus menolong saya dalam pembacaan firman Tuhan untuk saya tidak iri kepada orang yang berbuat jahat, tidak marah kepada orang yang berbuat curang. Tuhan kok jahat amat ya dia gitu ya. Gue mau balas enggak. Tapi Roh Kudus menuntun kita untuk selalu hidup di dalam kebenaran. Sehingga kita tidak melakukan pelanggaran, kita tidak melakukan kejahatan. Roh Kudus menginginkan kita untuk selalu hidup benar. Diingatkan lagi jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balas dengan kebaikan. Ya, ampuni mereka. Tuhan cuma bilang gitu, ampuni, ampuni, berkati, berkati. Ya. Itu kita bisa karena ada Roh Kudus yang ada di dalam hidup kita yang mengajarkan kebenaran. Amin. Karena Yesus yang kita percaya itu adalah Yesus, dia jalan, dia kebenaran dan kehidupan. Saat kita menghidupi kebenaran, akan ada kehidupan bersama dia selama-lamanya. Ya. Sebab itu jangan keraskan hati di saat kita mendapat firman Tuhan yang keras. Jangan keraskan hati ketika kita membaca pembacaan firman Tuhan. Ini firmannya bukan buat kita. Ya. Mari kita menghidupi kebenaran karena Roh Kudus selalu mengajarkan kebenaran buat kita. Untuk melangkah, untuk masa depan kita. Ya, orang banyak menganggap kebenaran itu cuma jujur, nggak bohong. Ya, tapi sebetulnya lebih dari itu. Segala tindakan kita harus sesuai dengan yang Tuhan mau. Ya, oke. Dan ingat bahwa Tuhan bisa mengajar kita lewat orang yang ada di sekeliling kita, lewat situasi yang ada. Dan yang mengingatkan kita, meneguhkan kita adalah Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, ya. Dan sekali lagi bahwa Tuhan selalu akan seluruh kebenaran. Pemazmur mengatakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membimbing aku, ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Jadi waktu kita dipimpin oleh Tuhan dan kita mau dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan hidup apa? Tenang? Pasti. Hidup damai sejahtera, ya, hidup dengan kekuatan dari Tuhan. Di saat kita lagi sedih, kita ingat, oh ada Roh Kudus yang menjadi penghiburan buat kita. Sebab itu kan kalau ada orang berduka kan tulisannya gitu ya, Roh Kudus, kiranya Roh Kudus menghibur dan memberi kekuatan. Iya. Ya. Kita jangan sampai salah melangkah apalagi dengan hal-hal yang terjadi akhir-akhir ini. Ya. Untuk bisnis jangan salah melangkah, untuk ngambil keputusan kehidupan yang akan datang jangan salah melangkah. Ya, kalau udah salah, kata firman Tuhan, keledai aja tidak akan jatuh ke lubang yang sama. Ya. Sebab itu sekali lagi Roh Kudus senantiasa mengingatkan kita, mengajar kita. Di dalam Amsal 19 ayat 2 dikatakan tanpa pengetahuan kerajinan tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Jadi waktu kita mau ngambil keputusan kita katakan Roh Kudus, Tuhan berikan aku hikmat dan ketenangan supaya aku tidak salah melangkah.
Ya. Nah, sekarang ini Bapak Ibu lagi rame nih tentang ya kalau kripto koin kripto, ada yang bilang koin kambing ya, virtual ya. Saya sih nggak pernah ikut ya. Itu koinnya benar-benar ada nggak ya? Virtual ya kalau nggak salah ya. Nah, anak-anak muda ini pada hebat-hebat, keren-keren ya. Mau bisnis cepat, mau dapat untung cepat. Tapi sekali lagi jangan salah melangkah, karena kita tahu kemarin dapat berita atau beberapa waktu yang lalu ternyata bandarnya kabur. Ya, segala yang instan, yang menjanjikan, yang besar-besar, hati-hati. Ya, bunga yang tinggi, hati-hati. Nah, sekarang lagi diributin sama metaverse. Kemarin saya ikut seminarnya, Pak Adi juga ikut tentang metaverse ini. Itu pengganti Facebook kalau nggak salah nantinya ya. Nah, yang namanya Meta nanti nggak bisa masuk sebab udah dipatenkan namanya. Jadi kamu kalau punya nama Meta ganti nama sekarang. Nggak bisa masuk ya. Nah, dia menjual sesuatu yang virtual, alam nggak nyata. Ya, bisa beli rumah virtual, bisa sekolah virtual, bisa bergereja virtual, karena dunia yang baru. Tapi jangan punya istri virtual atau suami virtual yang baru, nggak boleh. Ya, nah kita boleh belajar, tetapi sekali lagi kita minta pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita tidak salah. Katanya ada orang yang beli rumah virtual, itu harganya mahal, ya. Dia jual rumah benerannya buat beli rumah virtual. Bisa dihidupin gak? Bisa ditinggalin gak tuh rumah virtual? Cuma bisa dilihat, masuknya pakai kacamata Google. Nah, sebab itu kita harus minta pimpinan dari Roh Kudus. Ini zaman akhir Bapak Ibu. Banyak terjadi sesuatu yang kayaknya kelihatannya wow gitu ya. Tapi sekali lagi ingat ya kita boleh bilang anak-anak main game, tetapi jangan sampai dia hidup di dalam game itu. Betul ya, ada orang yang sampai gak makan, gak minum, gak kerja, akhirnya depresi, mati juga gara-gara apa? Main game virtual. Duit-duitan ada tapi duit benerannya gak megang, yang ada kita keluar duit beneran. Itu hati-hati ya. Sebab itu sekali lagi minta Roh Kudus selalu memimpin kehidupan kita supaya kita hidup di dalam jalan kebenaran. Membawa kehidupan kita seluruhnya kepada kebenaran itu. Ya. Dan dikatakan bahwa Roh Kudus ini akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Tapi bukannya ini jadi cenayang paranormal ya. Ada orang-orang yang diurapi Tuhan, diberikan karunia tentang masa depan. Ada. Tetapi bukan berarti kita datang pada orang itu. Pak, Bu, tanyain dong sama Tuhan. Besok undian dari bank ini namanya siapa yang keluar? Kalau boleh saya yang keluar namanya. Gitu kan. Atau benar enggak? Ini jodoh saya, benar nggak hari ini hari yang bagus, semua hari bagus. Ya. Nah, Tuhan itu bisa memakai seseorang yang dipenuhi Roh Kudus untuk menerima keadaan yang akan datang. Ya. Seperti gini ya contoh, waktu tsunami tahun 2004, ya, ada beberapa hamba Tuhan yang mendapat penglihatan dari Tuhan bahwa hal itu akan terjadi. Ya. Saya ingat waktu itu kita sedang jalan-jalan ke Anyer dan tiba-tiba anak saya bilang begini, dia tahu-tahu di dalam kamar mandi itu kan ada kaca. Dia melihat satu pemandangan tentang banjir besar tsunami itu dan dia sharekan. Kami lagi di laut ya.
Dan ternyata kakaknya juga menerima yang sama. Dan saya juga bermimpi ada banjir yang besar. Kita nggak tahu apa. Kita berpikirnya selalu positif. Wah, banjir berkat gitu ya. Dan ternyata hal itu terjadi. Ya, Tuhan siapkan. Ada orang-orang yang diberi karunia-karunia mimpi. Ya, dan itu menjadi kenyataan. Tapi sekali lagi jangan mengkultuskan orang yang kita tahu dia punya karunia itu. Ya, kalau memang dari Tuhan, nubuatan itu jadi. Ya, ada orang yang diberikan karunia hikmat dari Tuhan untuk menegur orang lain. Kamu jangan lakukan ini ya, karena ini akan begini. Ya. Waktu kita mempersilahkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita, kita pasti akan nurut. Amin. Tapi kalau dia bilang gini, kamu nanti matinya tanggal 14 Desember ya, jangan percaya. Karena umur kita nggak tahu. Nanti Tuhan Yesus datang pada tanggal 30 Februari katanya. Nggak ada kan tanggal 30 Februari ya. Nah itu nubuatan palsu. Ya, tetapi sekali lagi Roh Penolong itu akan memberitahukan hal-hal yang akan datang. Kadang-kadang Tuhan tuh Roh Kudus tuh udah ingetin kita untuk hal yang akan datang. Kalau kamu lakukan ini akan begini. Tapi seringkali kita ini mengeraskan hati kita. Ya. Oke, next. Terus bagaimana kita bisa mengalami Roh Kudus sebagai penolong yang menyertai kita? Tentunya kalau kita mengenal dia secara benar. Tadi dunia tidak mengenal dia. Dunia tidak bisa menerima. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah, Tuhan sudah kasih tahu kita pasti akan mengenal dia. Bukan hanya mengenal, bukan hanya tahu, tapi kenal benar. Bapak Ibu di rumah, kita pasti kenal dengan anggota keluarga kita. Tapi bukan hanya sekedar tahu dan kenal. Tapi pasti tahu benar. Tahu pribadinya seperti apa. Kadang-kadang gak usah ngomong aja, cuma lirikan mata dia tahu. Dia minta diambilin minum. Ya kan? Nah, itu bisa terjadi kalau kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mempunyai hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Ya. Kita bisa mengenal, kita bisa peka. Kalau kenal kan kita bisa peka ya. Nah, sehingga kita tidak melakukan kesalahan. Tetapi kita akan mengalami dia, mengalami Yesus, mengalami kuasa Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Sebab itu biarkan Tuhan itu tinggal terus dalam hidup kita. Biarkan Roh Kudus itu tetap ada dalam hidup kita. Kalau kita melihat kok ada orang-orang yang katanya pelayan Tuhan. Katanya anak-anak Tuhan. Tetapi kok bisa ya dia melakukan hal itu? Ya, kita dengarkan ada orang pemuka agama. Kok bisa sih memperkosa? Itu karena apa? Tidak membiarkan Roh Kudus tinggal dalam hidupnya karena dia mengandalkan kekuatannya. Tetapi di saat kita mengandalkan Tuhan, berbahagialah, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Ya. Jangan berharap kepada kekuatan sendiri, tetapi kekuatan Tuhan. Itu bisa kita alami kalau kita hidup dekat dengan Tuhan. Ya. Jadi Bapak Ibu lebih intim dengan Tuhan. Selalu buka hati buat dia. Ya, buka jangan tutup lagi. Udah kalau gue mau lakukan kejahatan aku tutup pintu. Padahal Roh Kudus udah bilang jangan lakukan itu. Jangan lakukan itu. Tetapi karena kita mengeraskan hati, maka ya, kita menerima akibatnya. Ya, saya mau cerita sedikit. Mungkin saya pernah ceritakan. Ini pengalaman yang pernah dialami oleh Albert. Beberapa kali waktu dia masih kuliah ya, dan ini memang kejadian yang kayaknya supranatural. Percaya gak percaya, tetapi harus percaya. Dan ini adalah karya Roh Kudus. Kalau Roh Kudus mengerjakan sesuatu dalam hidup kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, jadi waktu dia satu hari mau ujian akhir,
dia bilang begini, "Mah, aku rasanya nggak bisa nih, tapi masa sih karena nggak lulus terus aku harus pulang ke Indonesia gitu ya." Nah dia kalau udah ngomong gitu berarti dia memang dalam kesulitan yang dia butuh pertolongan. Saya hanya ingatkan, ada Yesus, ada Roh Kudus yang bisa kamu andalkan. Mama akan berdoa, kamu juga belajar, kamu sungguh-sungguh minta Roh Kudus buka pengertianmu. Ya. Dan benar waktu dia ujian saya berdoa, saya masih ingat saya berdoa di ruang ini. Dulu kantornya masih di sini ya. Dan selesai ujian, saya bilang selesai ujian call ya. Udah call. Dan dia bilang gini, "Mah, memang mah soalnya susah banget." Ya. Dan soal yang keempat itu saya nggak bisa mikir sama sekali. Terus saya hanya ya udah akhirnya saya nyanyi aja, nyembah aja, bersyukur aja sama Tuhan. Saya minta Roh Kudus kasih hikmat. Ya, kita selalu berdoa buka pengetahuan, Tuhan kasih pencerahan pikiran ya. Dan tiba-tiba waktu dia sedang menyembah Tuhan, sedang berdoa, tangannya bergerak. Dia nggak tahu siapa yang gerakin, orang dia lagi nggak bisa ngisi. Ya, dia tahu-tahu tangannya bergerak dan mulai menulis. Dan sementara menulis Tuhan kasih hikmat kepada dia, pencerahan pikirannya dan menyelesaikannya. Dari 4 soal yang nilainya paling bagus ya nomor 4 itu. Ya karena Roh Kudus yang mengerjakan. Sumber segala hikmat. Amin. Apa yang tidak pernah dipikirkan itu yang Tuhan berikan. Dan di saat kita mengandalkan Roh Kudus, kita mengenal Dia, kita akan mengalami Dia. Amin. Satu hari waktu saya praktek, ada seorang anak kecil 8-9 bulan datang kepada saya. Wah saya lihat, waduh. Saya cuma bilang gini, Tuhan jangan sampai anak ini Tuhan panggil di meja praktek saya. Ya. Tuhan kasih saya hikmat. Saya tanya kepada orang tuanya, ini udah dibawa kemananya? Oh udah banyak, hampir sebulan sekali, 2 minggu sekali gak sembuh. Terus bawa lagi ke dokter lain, pindah dokter lain. Nah saat dia berkata gitu, Roh Kudus ingatkan saya dengan kata setia 3 bulan. Saya pertama gak ngerti apa ya Tuhan maksudnya. Dan Tuhan menuntun saya. Saya katakan, "Bu, saya akan kasih obat, tapi ibu setia ya. Jangan pindah-pindah dokter supaya saya bisa ngelihat, mengobservasi. 3 bulan ya Bu, minta tolong." Ya. Saya kasih obat yang sederhana dan Tuhan menuntun saya untuk bisa ngasih resep, kasih hikmat. Obatnya ini. 3 bulan anak itu sembuh bukan karena saya. Tapi karena Tuhan kuasanya dinyatakan. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Bukan kuasa untuk menyembuhkan spektakuler. Dalam nama Yesus yang gak bisa jalan-jalan. Bukan begitu aja. Tetapi dalam segenap kehidupan kita, dalam marketplace kita, dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Kuncinya apa? Mengenal Dia. Biarkan Dia tinggal dalam hidup kita. Andalkan Tuhan. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin. Dan kurang lebih 2 tahun yang lalu saya sempat bilang sama Tuhan, "Tuhan saya pengen deh praktek sekali aja." Ya ke tempat praktek yang lama, 2-3 tahun sebelum COVID. Dan Tuhan, puji Tuhan, Tuhan izinkan saya bertemu anak itu. Udah 10 tahun. Dan mamanya bilang, "Bu saya gak akan lupa." Ya kita gak boleh lupa akan kuasa Tuhan. Amin. Kita bisa karena kita merelakan diri kita untuk selalu ditolong oleh penolong yang ajaib. Roh Kudus yang menyertai kita. Ya, jadi anak-anak muda di sini maupun kita yang sedang berbisnis selalu ingat bahwa ada seorang penolong buat kita. "Bu, tapi saya gak pernah dengar suara Tuhan. Saya gak pernah ngalamin yang kayak ibu ngomong." Tuhan bisa pakai lingkungan, Tuhan bisa pakai orang-orang untuk mengingatkan kita, memberikan jalan keluar, menasehati. Tentunya mereka orang-orang yang diurapi Tuhan, mereka orang-orang yang takut akan
Tuhan. Ya. Belum lama ada seorang yang konsultasi dengan Pak Kiki tentang usahanya, ya. Dan ya dia tanya karena memang Pak Kiki punya usaha dan dia tahu lah ya memanage perusahaan untuk mengendalikan bagaimana. Tapi orang ini tidak menurut. Dan kemudian beberapa hari lalu ngomong sama saya dia butuh dana, jumlahnya besar. Saya bilang maaf kami nggak punya dana sebesar itu dan memang kalau ada pun kami alokasikan untuk sudah dialokasikan untuk bisnis. Jadi ya begitulah ya. Dan karena dia keras hati maka dia mengambil keputusan yang salah. Nah, dikatakan di dalam firman Tuhan bahwa Tuhan tidak memberikan kita hati yang keras tetapi hati yang lembut. Supaya apa? Kita bisa dibentuk oleh Tuhan. Kalau hari ini kita mengalami masalah bukan berarti bahwa wah ini karena saya keras ya. Tapi Tuhan izinkan supaya kita mengalami kuasa Tuhan. Mengalami penyertaan Tuhan. Ya, next. Sebab itu kita harus percaya bahwa hidup kita ini dipenuhi kuasa. Kalau Roh Kudus itu turun di dalam hidup kita. Dan kita minta penolong itu, kita minta Tuhan untuk memberikan karunia-karunia kepada kita. Ya, kalau nanti baca di 1 Korintus 12 dan Roma 12 di situ ada macam-macam karunia ya. Karunia hikmat, karunia pengetahuan, karunia menasehati, karunia memimpin, karunia iman ya. Nah kita minta Tuhan perlengkapi aku dengan karunia-karunia ini. Ya, di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Roh Kudus itu akan memberikan ya. Roh itu akan memberikan kepadamu karunia untuk berkata-kata. Roh yang sama dia akan memberikan karunia untuk yang lain juga. Ya. Nah, enggak boleh iri. Ya, semua ada porsinya. Dan ketika kita menerima karunia itu, sekali lagi hasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Ya, di dalam Galatia ada kasih, damai sejahtera, sukacita. Itu Tuhan berikan bagi kita. Tetapi saat kita mengeraskan hati dan tidak membiarkan Roh Kudus bekerja, maka kasih, damai sejahtera, sukacita itu akan hilang. Ya. Ketika kita melawan Tuhan, kita melakukan tindakan kita sendiri, tidak menurut akan bimbingan dari Roh Kudus, hatinya sejahtera enggak? Pasti enggak sejahtera. Waktu kita mengandalkan kekuatan kita argue, kita ya hati suka bertentangan ya. Ada suara hati bilang kamu lakukan A, enggak mau B aja, enggak A. Ya kayak di sinetron ini malaikat yang putih-putih, yang ini hitam-hitam gitu kan. Ada malaikat hitam, ada malaikat putih. Nah, kita mulai berserah kepada Tuhan. Bukan instan. Kadang-kadang perlu waktu, ya, perlu konfirmasi dalam mengambil keputusan. Waktu saya mengambil keputusan untuk sesuatu, saya minta konfirmasi. Tuhan, Roh Kudus berikan saya konfirmasi. Ya, dan Roh Kudus menyatakan hal itu. Kalau saya mengalami, pasti Bapak Ibu juga mengalami. Amin. Sekarang bilang sama Roh Kudus, mari masuk dalam hatiku. Berdiam di dalam hatiku. Engkau yang telah dikirim oleh Tuhan bisa menjadi penolong yang senantiasa menyertai kita. Amin. Dia yang menjadi penghibur bagi kita. Dia yang menjadi pertolongan. Dia yang menuntun hidup kita. Bapak Ibu percaya kehadiran Roh Kudus? Mau buka hati buat Roh Kudus? Yuk mari kita bangkit berdiri. Dan satu ayat penutup yaitu di dalam Yohanes 14 ayat 15. Yang berkata, jikalau kamu mengasihi aku akan menuruti segala perintah. Jadi kita akan menurut segala perintah Bapa yang akan, dan kita akan menurut segala apa yang disampaikan Bapa supaya kita senantiasa hidup di dalam kebenaran dan kita akan merasakan, mengalami Tuhan, mengalami penyertaan Tuhan. Amin, mari kita bangkit berdiri.